Lewat unggahan di media sosial, salah seorang warga negara Indonesia di Taiwan memamerkan telah menerima surat suara pemilu 2024. Padahal, sesuai peraturan KPU, distribusi surat suara ke pemilih lewat metode pengiriman pos baru dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2024 dan dikirimkan balik paling lambat 15 Februari 2024. KPU pun buka suara soal polemik ini. Menurut KPU, kesalahan ada di tangan Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Taipei, dan surat suara yang dikirim di luar jadwal dinyatakan sebagai surat suara rusak. Surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jakarta II, DKI Jakarta II, pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei. Penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Distribusi logistik pemilu seperti surat suara kerap jadi persoalan klasik. Potensi kerawanan kerap muncul terkait ketepatan waktu tiba, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur. Di Kota Malang, Jawa Timur, Bawaslu menemukan surat suara yang rusak saat pengawasan proses sortir dan pelipatan surat suara. Tak cuma fisik yang rusak, Bawaslu juga menemukan kekurangan jumlah surat suara yang ada di dalam kardus. Dari Bawaslu tadi menemukan ada beberapa surat suara yang rusak. Kami meminta KPU untuk memastikan surat suara yang rusak itu dipisah dan tercatat dengan jelas. Satu kotak itu kan 500 surat suara. Nah itu ada yang kurang, memang sejak awal dari penyedia sudah kurang. Ada yang kurang 1 lembar, ada yang kurang beberapa lembar. Kemudian setelah diproses pelipatan, sambil disortir itu memastikan, pekerja itu memastikan apakah ada yang rusak atau tidak. Nah, tadi ada beberapa yang rusak, itu sudah dipisahkan. Sementara itu di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, penyelenggara pemilu mendapati masih banyak surat suara yang jumlahnya kurang, terutama surat suara pemilihan anggota DPD. KPU Kepulauan Sitaro mengatakan, surat suara pemilihan anggota DPD hingga kini belum diterima karena berbeda penyedia dan berada di Jakarta. Guna mengantisipasi kerawanan, KPU mesti membuat perencanaan tepat serta pengawasan dalam mengirim logistik pemilu 2024. Belum lagi, jika kesalahan atau kekurangan logistik terjadi di wilayah dengan geografi sulit serta sulit akses. Pengiriman ulang butuh waktu yang tak sebentar. Tim Liputan, Kompas TV.